Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 30 Jakarta. Dan di sini ada pertemuan yang sebenarnya program pembinaan MKKS ya. Itu musyawarah kepala-kepala sekolah SMP Negeri se-Jakarta Utara. Nah, ini masuknya adalah wilayah 2. Jadi Jakarta Utara itu kebagi 2. Ada Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan ada Sudin Pendidikan Wilayah 2. Dan ini adalah masuk ke dalam wilayah 2. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kulineran. Mari kita berdoa untuk kelancaran daripada kegiatan hari ini. Kemudian juga mohon izin saya memimpin atau memandu doa dalam agama Islam. Nanti pada Bapak Ibu yang beragama non Muslim silakan menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Menjadi tempat kegiatan. Terima kasih Bapak atas kepercayaannya. Kemudian yang kedua, saya atas nama kepala sekolah baik negeri maupun swasta di wilayah 2 Jakarta Utara mengucapkan terima kasih kepada Sudin wilayah 2 Jakarta Utara yang mulai tahun ajaran 2024-2025 kita difasilitasi dengan dikumpulkan dan diberikan narasumber-narasumber yang luar biasa yang sudah terlaksana sebelumnya beberapa kali di SMP Negeri 151. Bapak Ibu terima kasih dan narasumber yang dihadirkan memang benar-benar kita tunggu-tunggu ya dan dibutuhkan dalam pelaksanaan kita sebagai kepala sekolah. Kemudian yang terakhir, mohon maaf apabila dalam pelayanan tempat maupun peralatan masih banyak kekurangan. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber kita Ibu Retno yang alhamdulillah beliau jadwalnya padat, tapi kita minta untuk mengisi kegiatan kita ini. Yang terhormat Ibu Umi, Ketua MKKS SMP Jakarta Utara 2 dan pengurus serta Bapak Ibu para kepala sekolah atau mungkin ada yang mewakili karena kegiatan terlaporkan ke kami ada beberapa sekolah yang ada kegiatan di sekolahnya yang sudah teragendakan. Ibu Bapak, pertama permohonan maaf dari Ibu Kasudin. Sampai dengan kemarin sore beliau sudah menyatakan bersedia ya. Kemudian kemarin sore itu beliau sampai dengan pukul 9 21.30 masih ada di dinas Bapak Ibu ya. Kami para kasih diminta standby karena diminta data. Nah, hari ini rencananya siang itu akan ke Dewan. Nggak ngerasa bersalah pas saya bilang ini masuk dan Bapak ini bisa kena minimal 3,5 tahun baru
Kalau orang tua mempersalahkan ke polisi bisa kena. Karena sekolah tuh main itu aja dan ngerasa anak-anak itu berhak. Terus gini, karena gini Bu, kalau untuk bertengkar gini kami nggak ada aturan. Jangan menghukum orang tanpa aturan. Bapak bikin aturannya dulu, baru. Lalu menghukum itu fisik boleh, tapi tidak menyakiti. Bapak tidak menghukum fisik, tapi Bapak menyakiti. Bayangkan anak umur 13 tahun dikurung berjam-jam, rasanya kayak apa? Nah ini nggak manusiawi yang kayak gini. Bapak tuh rentan dipidana. Next, kekerasan seksual ya, di bawah sini sudah saya. Nah tunggu Bapak Ibu, coba perhatikan kekerasan seksual. Jadi objeknya ini merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang. Lalu menyerang objeknya adalah tubuh dan reproduksi seseorang. Jadi arahnya ke sana tadi yang saya bilang gurunya ngomong di depan toilet tadi itu kalimat menyerang. Objeknya tubuh, organ seksualnya. Nggak boleh, hati-hati menggunakan ini. Next, berikutnya apakah sekolah kita aman? Nah, mari kita lihat next. Bapak Ibu, data Siponi menunjukkan tahun 2022 ini data negara Kementerian Pendidikan dan Perlindungan Anak yang sekarang wakil menterinya istrinya Pak Ahok ya. Itu ini kementerian itu 806 kasus di sekolah, 376 pelakunya guru, tapi 2.230 pelakunya anak. Kenapa sampai 2.000? 3 kali lipat dari kasus. Karena kita tidak mampu mencegah di awal. Contoh, ini anak korban kekerasan di rumah, ketemu anak yang lebih lemah dari dirinya, bully di depan teman-teman dia. Pertama kata-kata, teman yang lain lihat kan. Berikutnya melihat lagi, tiap hari pembuliannya terjadi, ditingkatkan lagi. Yang lain melihat, terus yang lain gini. Nanti lama-lama gue jadi korban. Ya udah gue ikut dia aja deh bully anak ini. Terus ngulang. Akhirnya pelakunya 9, korbannya 1. Karena kita tidak menangani di awal. Jadi kita nggak punya kepekaan ketika melihat anak. Bapak Ibu kalau guru-guru Bapak Ibu bikin kerja kelompok, bilang jangan suruh milih sendiri. Bapak Ibu kan nggak tahu berapa anak yang ditolak masuk kelompok. Itu menyakitkan. Jadi buat sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu guru memang ingin bikin pembelajaran kelompok, ciptakan sendiri itu kelompoknya. Pilihkan. Bapak Ibu umumkan ini, jadi nggak akan ada anak yang ditolak. Next, berikutnya kekerasan seksual Bapak Ibu dari 11 anak perempuan 1 ngalamin. Ini data negara. Dari responden yang dilakukan usia 13 sampai 17 anak, tiap 17 responden 1 ngalamin untuk anak laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan semuanya rentan jadi korban kekerasan seksual. Next, kekerasan emosional psikis. Dari 5 anak perempuan 3 ngalamin, anak laki-laki 2 ngalamin, 1 ngalamin dari 2. Berarti separuh. Kenapa anak laki-laki psikisnya lebih banyak kena? Karena budaya kita melarang anak menangis. Padahal menangis itu air mata yang diberikan Tuhan untuk laki dan perempuan. Menangis itu adalah cara Tuhan memberi kepada manusia memulihkan pemulihan awal manusia dari kondisi psikologinya yang buruk. Bapak Ibu ingat dalam hidup Bapak Ibu, kan kita tuh hidup penuh masalah ya. Nyelesain masalah A, nanti ada masalah, muncul masalah B gitu kan. Pokoknya gitu makin berat. Hidup itu begitu. Ya kalau banyak wijen kan onde-onde. Nah kalau banyak masalah tuh kehidupan. Nah Bapak Ibu ingat nggak? Nangis, kejut berapa jam, lalu Bapak Ibu tuh matanya sembah, kepalanya pusing. Habis itu ngantuk ya, terus tidur. Pas bangun tidur herannya dapat jalan keluar kan. Makanya air mata tuh penting. Jadi jangan bilang anak laki-laki nggak boleh nangis. Next, boleh nangis kok. Kekerasan fisik juga terjadi usia untuk anak perempuan tiap 5 1, untuk anak laki-laki setiap 3 anak laki-laki 1. Jadi betapa anak-anak kita ini sudah masuk kategori darurat kekerasan. Jadi kita harus ngakuin dulu ada Bapak Ibu. Next, ini beberapa kasus ya di SMP, mungkin next lagi aja. Ini juga ya. Beberapa kasus ya, bahkan anak itu mati di sekolah juga ada beberapa kasus. Dihukum fisik, sit up, push up, akhirnya cedera tulang belakang. Karena yang ngasih hukuman bukan guru olahraga yang tahu beratnya seberapa. Akhirnya kemudian anaknya lumpuh. Next,
Ini ternyata ada satu anak juga yang kemudian cerita orang tuanya enggak. Nah saat cerita orang tuanya kemudian lapor polisi. Singkat cerita diperiksa 45 anak itu akhirnya diperiksa. 45 anak itu ngomong sama gurunya, nggak ada satupun yang bilang diperkosa, nggak juga bilang orang tuanya. Tapi kami itu datengin psikolog dari sampai pemerintah pusat. Kenapa? Kekurangan psikolog. Dan kami butuh waktu cepat karena korbannya begitu banyak. Dari 45, jadi satu psikolog pegang 2 anak untuk membuka lapis demi lapis. Ternyata dari 45, 10 anak diperkosa. Dan perkosaan terjadi di rumah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah kan udah pulang. Si guru ini kan megang kunci. Nah itu terjadi. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, mungkin di ruang kepala sekolah tidak ada CCTV kan? Tapi malah di ruang kepala sekolah ada CCTV kan di luar kan? Nah, jadi hati-hati juga kan? Berikutnya adalah diskriminasi dan intoleransi. Ini kasus di Jakarta nih. Intoleransi banyak terjadi. Diskriminasi juga banyak. Ini ada satu di SMK. Ini kepala sekolah. Jadi anak itu kalau sekolah tuh pakai jilbab 4 anak. Waktu saya tanya, keempat anak itu bilang, "Bu, orang kita kalau nggak pakai jilbab, Bu." Itu ditanya terus, "Kamu agamanya apa?" "Islam." "Kamu nggak pakai jilbab?" Lama-lama kita juga nggak nyaman, akhirnya kita pakai. Permasalahan terjadi adalah anak-anak ini namanya anak-anak. Dia tuh kalau ke mall, kalau di rumah nggak pakai. Ke pakai tuh kalau sekolah doang. Lalu bikin TikTok. Nah, joget-joget kan, pakai celana pendek, terus bajunya tuh lengan panjang, tapi bajunya ini nutupin celana. Bapak tuh tahu kan? Anak Gen Z gitu loh. Nah, kan nutupin nih, joget-joget nih, berempat. Jadi ini kamera terus juga. Jadi viral di sekolah. Lalu kepala sekolah memerintahkan untuk pemeriksaan dan dinyatakan bersalah. Ini kok aneh? Nah, orang tua bertanya apakah kami tidak keberatan anak kami melakukan itu, dan itu juga di kamar anak-anak saya. Lalu kenapa kemudian sekolah menghukum anak-anak kami? Ini hati-hati. Ya, Bapak Ibu bisa salah. Ya, berikutnya ada kepala sekolah. Ini saya habis dari Solo. Dia itu kepala sekolah SMP. Dia bilang gini, "Di sekolah saya, Bu, dilarang pacaran." Maksudnya, Bu, ya pokok nggak boleh. Dan itu ada orang yang ibu hukum, ada. Dengan cara apa ibu tahu bahwa dia pacaran? Begitu kita indikasi suka berduaan, maka kami ambil handphonenya atas izin anak. Waktu membuka ada anaknya? Enggak. Padahal polisi aja kalau membuka handphone tersangka di depan tersangkanya, nggak boleh nggak di depan tersangka. Lalu itu udah kekeliruan. Yang kedua kenapa? Jadi kalimatnya gini, ngajak makan bareng. Itu aneh juga ya. Nah, misalnya nih saya bilang gini sama Pak Aceh, "Pak Aceh nanti siang saya mau ngobrol, yuk kita makan di kantin wali kota." Emang saya pacaran sama Pak Aceh? Kan belum tentu. Bagaimana seorang kepala sekolah bisa menilai anak itu pacaran? Hanya dari kata-kata "ayo makan." Kan bisa jadi bersahabat. Dulu saya punya sahabat anak laki-laki kok, ya nggak pacaran, tapi kami bersahabat beberapa orang. Nah, jadi Bapak Ibu sedang melawan, saya bilang Ibu sedang melawan hormon anak-anak yang berkah Tuhan. Anak umur 13-15 itu mulai suka lawan jenis, mulai senang penampilan. Nah, ngelawan kodrat tuh namanya. Biar ada yang salah tuh kalau dia suka sesama jenis. Kalau dia suka lawan jenis normal, biarin aja. Pacaran itu diarahkannya untuk tidak melakukan perbuatan yang itu namanya kesehatan reproduksi, saya bilang. Jadi nggak boleh lakuin itu gitu. Ya, berikutnya kebijakan yang mengandung kebijakan yang mengandung kekerasan. Bapak Ibu, ini kebijakan mengandung kekerasan tuh bisa. Bapak Ibu cuma ngucapin loh. Jadi nggak tertulis bisa, apalagi yang tertulis. Saya contohkan. Saya menangani kasus di Jawa Barat karena Kemendikbud kan suka meminta juga nih bantuan ketika terjadi. 30 korban, semuanya anak SMA. Sekolah itu bikin sholat duha wajib setiap Jumat. Ini Tuhan itu duha itu sunnah, sekolahnya jadi wajib.
Itu saja sesuatu proses. Tapi yang saya tidak bisa kemudian terkejut banget adalah ada 30 anak perempuan yang tidak sholat karena menstruasi. Dilaporin, diapain Pak anak-anak? Nah ini karena tidak ada dalam aturan. Lalu Kepseknya ngomong gini, Lisa, kepada Bapak Wakil, pada Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Ibu, anak itu periksa aja tuh cara dalamnya, benar nggak? Karena si guru ini sebenarnya si Wakil bilang, nggak tahu nih Pak, anak suka cari alasan untuk anak perempuan, udah nggak percaya sama anak aja udah, Bapak Ibu udah ngebully itu sebenarnya. Nah singkat cerita, anak perempuan dikumpulkan 30 itu di 3 kelas 10-10, lalu dikirim 3 guru masing-masing, jadi ada 9 guru perempuan, lalu periksa sama dalam anak. Anak-anak itu berdiri membelakangi, jadi misalnya gini ya, saya madep gini, teman saya di sini, gini loh. Nah, walau sebelah saya madep gini, kan kalau sebelah saya buka celana saya lihat. Iya kan untuk periksa. Nah, coba dilakukan begitu, anak-anak itu tertekan nggak psikisnya kena? Ini kekerasan seksual loh kategorinya. Nah, Bapak Ibu, saya bilang sama guru-guru, Bapak Ibu nggak percaya murid-murid aja sudah sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Yang kedua, kalau tahu anak itu bohong kan gampang. Tinggal begini, bikin buku, daftar hadir. Minggu 1 siapa aja yang mens. Minggu kedua. Oke ya, demikian ya keseruan dari seminar ya. Apa yang dihadiri oleh para kepala sekolah baik negeri maupun swasta di wilayah Jakarta Utara 2, dan mereka banyak sekali yang antusias ya, kemudian juga ingin guru-gurunya juga mendapatkan materi yang sama. Tentu tim PPK-nya juga agar tidak salah melangkah katanya. Nah ya, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.